BTTH Kaisar Api, episode 90. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Brengsek, Tuan. Xiaoyan juga berteriak keras. Tidak ada jalan keluar dari ini. Bagaimana Xiaoyan tahu bahwa Yusuan tiba-tiba menjadi marah? Bahkan jika Yusuan dalam kondisi normal memiliki kekuatan tingkat kesempurnaan Dou di bintang 8, Xiaoyan tidak mampu bertarung. Jika Yusuan dalam kondisi marah seperti ini, maka kemampuan bertahan hidup Xiaoyan sangat kecil dan menyedihkan, apalagi menyedihkan. Jika berhadapan langsung, Yusuan ini adalah kepala keluarga Tianmuyu, dan dia benar-benar memperlakukan Xiao Yanzi seperti ini. Mungkinkah Raja Naga Emas juga tampak memikirkan sesuatu, lalu berkata perlahan, saat berikutnya dia juga berjalan menuju tempat Xiaoyan. Yusuan yang ada di sampingnya pun menyadari tembakannya meleset, lalu menoleh lagi dan meraung ke arah Xiaoyan. Namun, amarahnya juga sudah berkurang banyak. Lagi pula, dia jelas-jelas baru saja memukul orang ini, mengapa dia muncul di depannya dengan begitu baik? Manusia yang dipenuhi aura api ini tampaknya tidak sederhana. Meskipun Yusuan dapat merasakan bahwa Xiaoyan hanyalah Kaisar Dou bintang 4 tingkat menengah, aura api di sekujur tubuhnya membuat Yusuan merasa sangat gelisah. Yang lebih serius adalah Yusuan tampaknya telah merasakan gejolak yang menakutkan dari bagian ini, tetapi dia tidak pernah menyadarinya. Senior, tunggu sebentar. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat Yusuan Zai menyerangnya, lalu melambaikan tangan. Jelas, Xiaoyan saat ini juga tahu bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak akan menjadi lawan Yusuan, yang berada pada level sempurna Kaisar Dou bintang 8. Wah, dari mana datangnya aura api ini di tubuhmu? Yusuan juga tahu bahwa dia baru saja mengabaikan citranya, dan bahwa kepala keluarga dari klan Tianmuyu yang bermartabat itu benar-benar menyerang anak laki-laki ini dengan marah, dan sekarang dia merasa sedikit menyesal ketika memikirkannya. Hehe, biar aku saja. Raja Naga Emas menyaksikan pertunjukan itu, dan sepertinya menyadari Yusuan telah berhenti menyerang, lalu perlahan muncul. Anehnya, barusan Raja Naga Emas ada di lorong itu dengan kekuatan jiwa, dan Yusuan tidak mengetahuinya. Kekuatan Raja Naga Emas, bahkan tubuh jiwanya saat ini, sangat mengerikan. Siapa itu? Yusuan juga berteriak dengan marah, karena dari suara berat tadi, Yusuan merasakan getaran dari lubuk jiwanya. Getaran semacam ini hanya dapat muncul pada orang kuat yang jauh lebih kuat dari dirinya. He Yusuan sendiri adalah patriark klan Tianmuyu, seorang ahli Dou Emperor Perfection bintang 8, jika dia lebih kuat dari ini. Begitu suara Raja Naga Emas mereda, dia pun muncul. Cahaya keemasan memenuhi tubuhnya, dan kemudian sepasang mata naga perlahan menatap Yusuan dengan senyuman di wajahnya. Haha, keren sekali ya menindas muridku. Raja Naga Emas hanya merendahkan suaranya, lalu menyerang Yusuan tanpa sepatah kata pun. Raja Naga Emas yang menyerupai manusia baru saja muncul, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melancarkan serangan terhadap Yusuan. Dia mengangkat telapak tangannya yang agak pucat dan menyerangnya dengan ganas. Saat berikutnya, telapak tangan Raja Naga Emas membengkak seketika, berubah menjadi cakar naga, sisik emas menutupi seluruh telapak tangan, dan kekuatan mengerikan di atas cakar naga juga meresap, lalu dia meraung ke arah Yusuan. Tuanku sedang mencoba menghadapi Yusuan secara langsung. Xiaoyan juga berkata dalam hatinya. Legenda mengatakan bahwa Raja Naga Emas adalah orang terkuat yang paling dekat dengan Dewa Naga, jadi bahkan dalam kondisi tubuh jiwa saat ini, kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, dan mudah untuk berurusan dengan Yusuan, belum lagi Raja Naga Emas adalah orang kuat dengan kekuatan hingga batasnya. Jika dengan kekuatan daging, saya khawatir benua ini juga tak tertandingi. Batuk. Ekspresi Yusuan menjadi jelek saat dia menghadapi pukulan mengerikan dari Raja Naga Emas. Karena tabrakan singkat tadi, Yusuan juga tahu bahwa dia telah menggunakan hampir semua kekuatan ki bertarungnya untuk bertahan, jadi dia masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah tabrakan singkat, semangat juang dalam tubuh Yusuan juga menjadi kacau. Hal ini disebabkan oleh serangan acak dari Raja Naga Emas. Xiaoyan menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan, tetapi Xiaoyan juga menemukan bahwa sejak lengan gurunya berubah menjadi cakar naga, aura seluruh tubuhnya menjadi stabil seperti gunung Tai. Kemudian, di saat berikutnya, cakar naga Raja Naga Emas dan semangat juang Yusuan menyerang bersama dengan ganas. Bahkan ruang tertutup ini pun menjadi sangat tidak stabil, yang jelas disebabkan oleh kekuatan Raja Naga Emas. Haha, kau tak berhak tahu siapa aku.
Setelah pertarungan singkat melawan Yusuan, Raja Naga Emas menarik tangannya, lalu perlahan mengucapkan sebuah kalimat. Mendengar ini, Yusuan sama sekali tidak merasa kesal. Lagi pula, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Kekuatan misterius di depannya terlalu mengerikan, dan Yusuan hanya bisa menahan rasa tidak senangnya. Tetapi Yusuan juga menyadari nada arogan dalam kata-kata pria misterius itu. Bukankah kau dari keluarga kerajaan Xuanling? Yusuan pun mengerti saat ini, dan sepertinya ia salah menyalahkan bocah manusia dengan api putih susul di sekujur tubuhnya ini. Meskipun dia juga memiliki aura api di tubuhnya, dia jelas tidak berada pada level yang sama dengan sekelompok orang yang menghancurkan keluarganya sebelumnya. Senior, aku baru saja memanggil jiwamu yang tersisa untuk menantangmu, tapi kau malah mengejarku seperti orang gila dan menyerangku. Kalau aku tidak punya cara untuk menyelamatkan diri, aku tidak akan selamat dari serangan mengerikan tadi. Xiaoyan pun berjalan perlahan, lalu menenangkan diri di hadapan Yusuan Dao, yang sepertinya tahu kebenarannya. Saat kau memanggilku tadi, aku merasakan ada kekuatan api yang sangat besar di dalam dirimu. Kekuatan ini tampaknya memiliki efek yang sama dengan keluarga kerajaan Xuanling yang menghancurkan keluarga kita ribuan tahun yang lalu, jadi aku juga menyerangmu karena balas dendam. Yusuan juga berumur pendek, perlahan setelah memikirkannya. Walau ini hanya jejak sisa jiwa, namun tetap saja bijaksana. Oleh karena itu, setelah pertarungan singkat dengan Raja Naga Emas, dia tahu bahwa Xiaoyan bukanlah pelakunya, dan segera melepaskan perannya sebagai orang kuat. Lagi pula, mustahil, lelaki tua misterius di depannya ini, hanya dengan melihat napasnya, sudah seperti jurang. Tirani serangan barusan mungkin setidaknya merupakan kekuatan besar di puncak Dodi. Jadi Yusuan juga sopan padanya. Ini, awalnya, Xiaoyan tidak tahu mengapa Yusuan melancarkan serangan yang sangat mengerikan padanya begitu dia keluar, tetapi sekarang setelah mendengar kata-kata Yusuan, hatinya langsung dipenuhi garis-garis hitam. Kau bilang pelaku yang menghancurkan klanmu ribuan tahun lalu juga memiliki kekuatan api. Alasan Raja Naga Emas di samping baru saja melancarkan serangan ke Yuxuan adalah untuk mengejutkan Yuxuan. Lagi pula, hanya yang kuat yang akan menghormatinya. Melihat tujuannya tercapai, dia tidak berbicara, tetapi saat berikutnya, mendengarkan kata-kata Yuxuan, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kekuatan api, mungkinkah itu Seng Yan? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, matanya juga menjadi panas, lalu menatap Yusuan dengan tatapan kosong. Mendengar pertanyaan dari gurunya, Raja Naga Emas, sosok Yusuan juga sangat terkejut, lalu ekspresi yang sangat langka perlahan terpancar dari mata ikannya, seolah-olah dia mengingat sesuatu yang sangat menyedihkan. Senior, Xiaoyan juga berbicara perlahan. Meskipun Yusuan pernah berkata sebelumnya bahwa sekelompok orang yang menghancurkan klan mereka juga memiliki kekuatan api, bagaimanapun juga, itu adalah balas dendam klan, dan Xiaoyan juga takut pada ikan ini. Xuan Zaidu menjadi marah, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Haha, tidak apa-apa, karena kalian bukan kelompok itu, maka aku akan menceritakannya kepadamu. Bagaimanapun, lagi pula, meskipun klan Tian Muyuku telah hancur, harta milik klan Tian Muyuku masih bisa didapatkan dengan mudah oleh keluarga kerajaan misterius ini," kata Yusuan dengan suara yang mengejutkan. "Setahu saya, pertempuran antara klan Tian Muyu dan keluarga kerajaan Xuanling 1000 tahun yang lalu adalah situasi sepihak." Raja Naga Emas memandang Yusuan dan teringat sesuatu. Setelah pertempuran pesawat, ia terluka parah dan cukup beruntung untuk datang ke Xuantian Santian ini. Pada saat itu, ia berada di awal kekuatan Xuantian, jadi ia juga sedikit samar-samar tahu. "Tuanku, mengingat hubungan Anda yang sangat dekat dengan manusia ini, saya punya permintaan yang sangat berat." Yusuan pun berkata perlahan, pupil matanya terus berubah, lalu di saat berikutnya, ia menatap Raja Naga Emas di depannya. "Hah?" Suara Raja Naga Emas penuh keraguan. Jelas, dia juga berada dalam kondisi tubuh jiwa. Jika Yusuan meminta sesuatu, dia tidak akan berani menyetujuinya begitu saja. Bagaimanapun, tubuh jiwa adalah hal terpenting dalam mengkonsolidasi tubuh. Jika ada yang hilang, bahkan Xiaoyan pun adalah Raja Naga Emas. Setelah dia memadatkan tubuhnya, kekuatannya akan sangat berkurang. Meskipun aku tidak tahu mengapa orang dewasa itu menjadi tubuh jiwa, ada tanaman ajaib di keluarga ikan Tianmuku, yang juga memiliki pemulihan kekuatan jiwa yang kuat. Jika tuanmu mendapatkannya, aku khawatir tidak akan ada masalah untuk kembali ke puncak. Seolah melihat kekhawatiran Raja Naga Emas, Yusuan pun perlahan membuka mulutnya untuk menggodanya. "Oh." Raja Naga Emas mendengar kata-kata itu dan perlahan mengangkat dahinya yang arogan untuk menatap Yusuan. Saat ini, sepertinya transaksi itu ada nilainya.
Pengembangan kekuatan jiwa sangatlah sulit, kecuali apoteker menggunakan metode khusus untuk mengolahnya. Dan kondisiku saat ini bukanlah seorang apoteker, tetapi karena kekuatanku, tubuhku hancur dan jiwaku melayang. Apa yang kau katakan sepertinya tidak terlalu berguna bagiku. Raja Naga Emas juga layak menjadi pusat kekuatan puncak, sangat kuno menghadapi Yu Xuandao. Hehe, tuanku, Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Klan Tianmuyu kami pernah menguasai semua sungai bawah tanah di Suantian Santian, jadi kami cukup mengetahui harta karun ini. Apa yang kubicarakan hanya berguna untuk pusat kekuatan di atas Dosian. Karena ini juga punya nama, aku yakin kau tidak akan asing. Yu Xuan tersenyum perlahan, lalu menatap Raja Naga Emas di depannya, benar-benar melupakan Xiaoyan dan misinya menjaga formasi 9 ikan bermain naga. Nama siapa? Raja Naga Emas juga tampak memikirkan sesuatu, lalu perlahan menoleh, melirik Xiaoyan, dan bercanda kepada Yu setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja. Bodhisattva peri, kata Yu Xuan ringan, lalu dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi memfokuskan pandangannya pada Raja Naga Emas. Jika harta sebanyak ini tidak menarik bagi orang dewasa ini, maka permintaannya yang tidak baik hanya akan sia-sia. Apa? Itu sebenarnya pohon Bodhi peri. Suara Raja Naga Emas yang mengagetkan pun perlahan bergema di lorong itu. Di lorong di sebelah mereka, Mu Feng dan Mu Yingying sama-sama bertarung dalam kesulitan. Dua orang yang mereka hadapi juga seorang ahli Do di bintang 6 dari klan Tianmuyu. Meskipun ia adalah jiwa sisa, kekuatannya tidak sebesar sebelumnya, tetapi tidak bisa diremehkan. Ini, napas Xiaoyan. Semoga dia baik-baik saja, kata Mu Feng dengan sungguh-sungguh, lalu ia tak berani lengah, dan berkonsentrasi menghadapi penjaga di depannya. Di dalam lorong Mu Yingying, bajingan. Omelan terus-menerus juga datang dari lorong itu, karena ketika Mu Yingying baru saja memasuki lorong dan memanggil kekuatan pelindung klan Tianmuyu, ia berada dalam situasi yang persis sama dengan Xiaoyan, tapi untungnya kekuatan api biru pada Mu Yingying memaksa pasukan pelindung itu mundur. Kalau tidak, dengan kekuatan Mu Yingying saat ini yang setara dengan Kaisar Do bintang 4, kekuatannya akan sebanding dengan pelindung Kaisar Do bintang 6. Cukup, kekuatan ini, Xiaoyan, kau tidak mungkin baik-baik saja. Mu Yingying bergumam pelan dalam hatinya ketika merasakan suara yang sangat mengejutkan itu, lalu di saat berikutnya, ia meningkatkan kekuatannya dan menyerang penjaga di depannya. Lalu pergi, fluktuasi yang mengerikan sekali, apakah ini Xiaoyan si bodoh? Untuk benar-benar menantang penjaga yang paling kuat, itu adalah kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Do bintang 8 manusia. Ini benar-benar merugikan diri sendiri. Di pintu masuk lorong, sepasang saudara kandung juga berkata perlahan. Saudaraku, abaikan saja mereka. Bahkan jika mereka mati dalam formasi naga permainan 9 ikan ini, tidak akan ada yang tahu. Ayo kita pergi ke kolam Kaisar Xuanling dulu, kata Dafati. Namun, ada rumor bahwa Xiaoyan telah membunuh Kaisar Hantu Kembar. Sekarang, menurutku, dia hanyalah seorang pria yang sembrono. Ayo pergi. Xiao Shou berhenti menertawakan Xiaoyan, tetapi ia tidak ragu-ragu. Ia berjalan menuju dasar formasi 9 ikan bermain naga. Ada juga tatapan di mata ikan emas di tangan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu. Seperti makhluk hidup, apa katamu? Bagaimana mungkin keluarga Tianmuyumu memiliki pohon Bodhi peri seperti itu? Ini adalah makhluk peri. Di lorong tempat Xiaoyan berada, disertai dengan raungan Raja Naga Emas, hal itu juga perlahan bergema di lorong tersebut. Tuanku, aku bersumpah demi langit dengan jiwa yang tersisa ini, tidak ada makna palsu dalam kata-kata ini. Klan Tianmuyuku memang mendapatkan pohon Bodhi peri secara kebetulan, dan bahkan jika keluarga kerajaan Xuanling menghancurkan keluarga kami, aku masih yakin bahwa keluarga kerajaan Xuanling tidak akan bisa menggunakan pohon Bodhi peri itu. Klan ikan itu pun berkata perlahan. Pohon Bodhi Xianling adalah sejenis bahan obat ajaib yang hanya dapat diserap oleh orang-orang kuat di atas petarung abadi. Karena efeknya juga sangat jelas, yaitu memulihkan kekuatan jiwa pengguna. Sekalipun hanya sedikit jiwamu yang akan hancur, jika kau memiliki pohon Bodhi jiwa abadi, kau masih bisa pulih ke puncaknya. Xiaoyan juga perlahan-lahan memunculkan beberapa informasi di dalam hatinya. Oh, hanya saja keluarga kerajaan Xuanling punya seorang petarung abadi yang kuat yang bisa menyerap pohon Bodhi peri ini. Bagaimana kau bisa begitu yakin keluarga kerajaan Xuanling tidak bisa menyerapnya? Jangan lupa bahwa keluarga kerajaan Xuanling memiliki petarung abadi yang kuat. Setelah terkejut sejenak, Raja Naga Emas tersadar kembali, lalu berkata kepada Yu Xuan bahwa karena dia memutuskan untuk berdagang, dia pasti akan tergoda. Tentu saja aku tahu, karena itu bukan pohon peri, itulah induk pohon Bodhi peri.
Suara Yusuan yang penuh canda pun perlahan bergema di bagian itu. Ibu dari pohon peri bodi. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap Yusuan dengan agak susah payah. Induk pohon bodi peri, bahan obat tingkat atas ini, Xiaoyan sangat jelas mengenai kemanjurannya. Ibu dari pohon bodi peri, ia dikenal sebagai benda suci di mata para alkemis. Dibandingkan dengan api-api lain yang meningkatkan kualitas dan tingkat keberhasilan tanaman obat, tidak diragukan lagi bahwa induk pohon bodi perilah yang lebih menarik. Karena telah beredar rumor di dunia luar, yaitu, jika Anda mendapatkan induk pohon bodi peri, Anda harus memasuki alam suci. Kekuatan jiwa tingkat kaisar dapat memperoleh berbagai keuntungan di antara para ahli Do di setingkatnya. Mengenai promosi ke alam suci, bagi Xiaoyan, itu bahkan lebih hebat. Kekuatan jiwa tingkat suci sama persis dengan peri petarung. Dan 1 TI lebih besar dari dan 1 TI lebih besar dari. Terlebih lagi, peningkatan kekuatan jiwa Xiaoyan juga berkat status istimewanya sebagai seorang apoteker. Kekuatan jiwa tingkat suci kemungkinan besar tidak dapat dicapai oleh pemilik lembah pil di sekte tingkat Suantian. Saat Yusuan selesai berbicara, Xiaoyan juga sangat bersemangat. Itu sebenarnya, ibu dari Bodhisattva abadi. Tubuh Raja Naga Emas jelas sedikit berubah, lalu mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Raja Naga Emas tentu saja mengetahui nilai induk pohon bodi peri, jadi dia sangat tersentuh. Lagi pula, untuk memulihkan kekuatan jiwa, tidak perlu memiliki seluruh induk pohon bodi peri. Pada saat itu juga dapat membantu Xiao Yanzi maju ke kekuatan jiwa alam suci. Mengapa tidak melakukannya dengan sebaik-baiknya? Aku berjanji padamu. Setelah berpikir sejenak, Raja Naga Emas pun berkata perlahan, "Terima kasih, Tuan." Yusuan pun membungkuk perlahan kepada Raja Naga Emas. "Jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Mustahil bagiku untuk membalas dendam klan dengan kekuatan jiwaku saat ini, dan aku tidak akan melakukan hal serupa yang melanggar prinsipku," kata Raja Naga Emas langsung. Lagi pula, meskipun dia setuju dengan Yusuan untuk berdagang dengannya, jika Yusuan memintanya untuk membunuh Raja Xuanling, bukankah itu omong kosong? Lagi pula, aku sekarang adalah tubuh jiwa. Aku yakin banyak orang mengenal Raja Naga Emas yang terkenal itu, jadi Raja Naga Emas tidak berani muncul gegabah kalau tidak akan berakibat fatal. Lagi pula, masih banyak hal yang harus dilakukan, dan Raja Naga Emas masih ingin melakukannya. Hehe, bukan itu yang aku minta. Yusuan tampak tidak terkejut dengan kata-kata Raja Naga Emas, tetapi tersenyum ringan. Apa itu? Raja Naga Emas juga terkejut. Tuan, yang saya minta adalah anggota terakhir klan Tianmuyu saya. Tolong juga minta orang dewasa untuk menyelamatkannya, agar darah klan Tianmuyuku bisa terus mengalir. Yusuan pun berkata dengan penuh semangat, lalu melipat tangannya dan berkata dengan hormat. Dari mana asal pembicaraan ini? Raja Naga Emas juga cukup aneh. Bukankah keluarga Tianmuyu telah dihancurkan oleh keluarga kerajaan Xuanling? Mengapa sekarang ada klan lain? Sejujurnya, tuanku, ketika klan Tianmuyu diserang oleh keluarga kerajaan Xuanling, aku juga bisa merasakan masa depan klan Tianmuyu melalui suatu cara. Maka, aku rela mengeluarkan biaya berapapun untuk menyegel putriku yang baru lahir, dan dengan demikian lolos dari malapetaka. Namun, aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Suara Yusuan yang penuh kasih sayang pun perlahan terdengar. Segel, pupil mata Xiaoyan mengecil saat mendengar kata-kata itu. Ia sudah lama mendengarnya. Beberapa orang tahu teknik penyegelan yang ampuh di siang hari. Teknik penyegelan ini dapat menyegel kekuatan seseorang untuk sementara atau daya hidup. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan demikian menghindari pengejaran beberapa musuh alami. Xiaoyan juga tidak menyangka kalau Yusuan akan memiliki kemampuan bertarung tingkat tinggi, dan menjadi semakin penasaran dengan Yusuan. Ribuan tahun telah berlalu, aku khawatir. Raja Naga Emas mendengar bahwa tidak ada jejak kegembiraan, dan beberapa orang khawatir. Lagi pula, dengan penglihatan dan pengalaman Raja Naga Emas, wajar saja jika ia tahu bahwa meskipun keterampilan bertarung semacam itu dapat menyegel kehidupan, namun setelah ribuan tahun, saya khawatir. Metode penyegelan klan Tianmuyuku agak istimewa. Bahkan selama ribuan tahun, putriku tetap mempertahankan penampilan aslinya. Tapi sekarang setelah aku menghitungnya, sudah hampir waktunya segel itu berakhir. Diperkirakan paling lama 1 tahun lagi. Yusuan juga melirik Xiaoyan dan berkata, "Kalau begitu, kesepakatan ini layak dilakukan. Aku berjanji padamu." Raja Naga Emas juga tersenyum. "Ini Keong." Begitu ia berada di dekat putriku, ia akan mengeluarkan napas panas, dan ia akan menuntunmu untuk menuntunmu. Aku menyegel putriku di wilayah keluarga Medusa.
Agar orang lain tidak tahu tentang tempat itu, aku tidak tahu jiwa yang tersisa. Yusuan juga berkata perlahan, dan sesaat kemudian, seekor kerang berwarna coklat tua juga perlahan terbang menuju Xiaoyan. Sabu-sabu, ia menghampiri Xiaoyan dalam sekejap mata. Xiaoyan pun mengulurkan tangannya dan mengambil kerang itu. Sesaat kemudian, hembusan napas laut yang luar biasa dahsyat pun terpancar dari kerang berwarna coklat tua itu. Jangan khawatir, senior, karena aku sudah berjanji padamu, aku dan guruku tentu akan membantumu menyelesaikannya, kata Xiaoyan kepada Yusuan. Terima kasih banyak, kata Yusuan juga. Sedangkan untuk ibu pohon bodi abadi, ia diam-diam dilindungi oleh keluarga kerajaan Xuanling. Lagi pula, benda ini bukanlah sesuatu yang bisa diserap oleh pembangkit tenaga abadi. Jika tidak ada cara khusus untuk menyerapnya, aku khawatir bahkan bodhisattva abadi ini pun bisa diserap. Pertahanan ibu pohon tidak bisa ditembus. Yusuan tersenyum dan berkata, karena mereka berdua telah sepakat untuk bekerja sama, ia tidak perlu menyembunyikannya, dan beberapa hal juga bisa diceritakan kepada mereka berdua. Ini wajar, bahkan ketika aku berada di puncakku, induk pohon bodi peri tidak berani menyerapnya dengan gegabah, jadi jika keluarga kerajaan Xuanling mendapatkannya, aku yakin pohon itu tidak akan mampu menyerapnya. Raja Naga Emas pun tertawa mendengar kata-kata itu. Induk pohon bodi peri ini berada di lantai 6 istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling. Yusuan melanjutkan, lantai 6, gumam Xiaoyan ketika mendengar kata-kata itu, karena Xiaoyan juga tahu bahwa istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling terbagi menjadi 7 lantai, dan setiap lantai berisi harta karun yang sangat besar. Kolam Kaisar Xuanling yang dimasuki Xiaoyan dan yang lainnya adalah lantai pertama istana bawah tanah. Tetapi yang aneh tentang Xiaoyan adalah ketika dia berada di lantai pertama istana bawah tanah, sepertinya tidak ada jalan menuju ke lantai 2 istana bawah tanah. Lantai 6 istana bawah tanah, kau yakin? Bagaimana jika keluarga kerajaan Xuanling dipindahkan secara diam-diam? Raja Naga Emas memang licik, dan dia khawatir ini adalah jebakan, jadi dia berkata, Tuan, jangan khawatir, induk pohon bodi peri berakar dalam, bahkan para pejuang abadi yang kuat pun tidak akan berani bertindak gegabah. Kalau tidak, gelombang energi akan tertarik, dan keluarga kerajaan Xuanling tidak akan sanggup menanggung kerugian sebesar itu. Dan aku juga punya beberapa koneksi dengan induk pohon bodi peri, jadi aku bisa memastikan aku berada di lantai 6 istana bawah tanah. Yusuan juga harus menyelesaikan masalah Raja Naga Emas. Wang, cukup sulit untuk menghilangkan kekhawatiran di hatimu, juga cukup sulit untuk memikirkan apa yang kau inginkan. Baguslah, Raja Naga Emas merasa lega setelah mendengar kata-kata itu. Jelas, kekhawatirannya juga terjawab oleh Yusuan ini. Meskipun ada banyak harta di istana bawah tanah, ada juga beberapa bahaya. Bagaimanapun, peluang dan bahaya selalu ada. Yusuan juga berkata perlahan, tetapi ini jelas untuk Xiaoyan, lagi pula Xiaoyan sekarang adalah pertarungan bintang 4. Kekuatan Kaisar Tengah, jika kau ingin menerobos ke istana bawah tanah yang dianggap harta karun oleh keluarga kerajaan Xuanling ini, itu sama saja dengan naik ke langit. Karena induk pohon bodi peri berada di lantai 6 istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, maka segala sesuatunya akan jauh lebih mudah ditangani. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan, tetapi nada berapi-api yang langka dalam suaranya sama sekali tidak tersembunyi. Bagaimanapun, induk pohon bodi peri ini harus mendapatkannya. Setelah memulihkan kekuatan jiwa di puncak, saat Xiaoyan memperoleh api suci, ia dapat mulai mengumpulkan tubuhnya untuk dirinya sendiri, dan itu akan menjadi jenis kelahiran kembali yang lain pada saat itu. Tapi ada satu hal yang harus aku ingatkan padamu. Orang-orang di keluarga kerajaan Xuanling, entah kenapa, setiap orang kuat memiliki kekuatan api yang kurang lebih. Kekuatan api itu juga memiliki batasan yang sangat kuat pada keluarga ikan Tianmu kita. Jika dugaanku benar, maka kekuatan api itu lebih kuat daripada kekuatan api pada adik kecil ini. Yusuan juga berkata, tentu saja, meskipun transaksi telah selesai, ada beberapa hal yang harus dijelaskan dengan jelas. Jika tidak, perahu terbalik di selokan hanyalah masalah kecil, dan akan menjadi masalah besar jika kau tidak bisa menyelamatkan putrimu. Oh, mendengar kata-kata itu, mata Raja Naga Emas menjadi merenung. Jelas, ia cukup jelas tentang kekuatan api di tubuh Xiaoyan. Kekuatan api Xiaoyan lebih kuat, dan hanya api suci legendaris. Pada awalnya, anggota keluarga kerajaan Xuanling baru saja tiba di Xuantiantian, mencoba pergi ke utara Xuantiantian untuk melawan sekte-sekte super di pegunungan yang memiliki energi kaisar yang kuat. Di tengah Xuantianshan, kami menemukan tempat tinggal ikan Tianmu kami. Aku masih ingat betul siapa orang kuat dari keluarga kerajaan Xuanling yang merupakan orang kuat dengan kekuatan puncak Dodi.
Sejak dia menemukan harta karun di sungai bawah tanah klan Tianmuyu kami yang sangat besar, dia juga memanggil banyak orang kuat, jadi suatu hari ketika kami sedang beristirahat, kami menyerang secara besar-besaran, sehingga menghancurkan klan Tianmuyu kami. Namun, pada saat itu, prajurit dan kuda yang dipanggil oleh keluarga kerajaan Xuanling juga menderita kerugian besar. Sejak saat itu, kekuasaan keluarga kerajaan Xuanling telah berkuasa. Setelah mereka mencaplok kekayaan klan Tianmuyu kita, kekuatan dan kekuasaan mereka pun berkembang pesat, dan inilah keterpisahan keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Namun, di antara orang-orang yang dipanggil oleh pendiri keluarga kerajaan Xuanling, sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan api, dan kekuatan api tersebut telah memberikan tekanan yang fatal pada keluarga ikan Tianmu kami, jadi kami juga kalah. Begitu cepat, kata Yu Xuan perlahan. Napas api, Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Senior, apakah kamu masih ingat kekuatan api apa itu? Xiao Yan juga bertanya. Kekuatan api itu, saya ingat bahwa saya dilahirkan dengan rasa takut yang mendalam, seolah-olah jiwa saya bisa terbakar. Dan kekuatannya juga sangat mengerikan. Yu Xuan juga berkata dengan ekspresi jelek. Takut, Xiao Yan masih bingung. Ketakutan semacam ini bisa muncul selama kekuatan jiwa mencapai tingkat tertentu. Tetapi, pendiri keluarga kerajaan Xuanling menghadapi serangan balik api misterius ketika ia menyerang klan ikan Tianmu kita. Dan menurut perasaanku, sepertinya api pada pendiri keluarga kerajaan Xuanling tidak terikat padanya dengan sukarela, melainkan lebih seperti kendali, karena aku merasakan adanya kekuatan perlawanan yang cukup kuat. Yu Xuan pun berkata perlahan. Serangan balik, Xiao Yan mengerutkan kening barusan, dan saat berikutnya dia mendengar kata-kata Yu Xuan, dia tiba-tiba sangat gembira. Karena jika ribuan tahun yang lalu, pendiri keluarga kerajaan Xuanling menghadapi serangan balik dari api suci, maka pasti akan ada gejala sisa, dan api suci ini juga diserap secara paksa, mungkin tidak ditelan. Jika Anda menelannya dengan paksa, Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan yang dahsyat untuk menekan api suci, seperti leluhur Anda Xiao Xuan, dengan kekuatan puncak Santo Petarung Bintang 9, untuk secara paksa menekan 3 api yang berbeda. Namun, penindasan semacam ini juga ada batasnya. Begitu tidak dapat diredam, ledakan kekuatan api suci akan sangat mengerikan. Hehe, bocah, jangan terlalu senang dulu. Raja Naga Emas pun melihat Xiao Yan dengan wajah gembira, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Aku tahu, tapi Seng Yan sepertinya benar-benar berasal dari keluarga kerajaan misterius ini. Ini mudah ditangani, memiliki target selalu lebih mudah daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Sudut mulut Xiao Yan juga menyeringai. Feng Jue dalam tubuhnya sendiri, bahkan sekarang, baru saja menembus peringkat abadi dan berada di dasar peringkat abadi. Jika dia melahap api suci ini, maka Xiao Yan juga percaya bahwa hanya dengan berbagai keunggulan Feng Jue, di antara peringkat yang sama, di tangan yang tak terkalahkan. Senior, jangan khawatir, kami akan menyelamatkan putrimu. Xiao Yan pun perlahan menyentuh keong coklat tua itu, lalu dengan lembut menyimpannya dan berkata kepada Yu Xuan. Meskipun aku tidak tahu apakah api pada pendiri keluarga kerajaan Xuanling adalah api suci yang kau sebutkan, tapi aku bisa yakin akan satu hal. Di istana bawah tanah ini, di lantai terakhir, samar-samar aku mencium bau-bau yang sangat familiar. Bau itu punya efek yang sama dengan kekuatan api pendiri keluarga kerajaan Xuanling saat itu. Tapi aku juga merasakan beberapa fluktuasi yang sangat halus, jelas menjaga benda-benda yang sangat berharga ini. Yu Xuan juga melihat ke arah kehampaan yang tak berujung setelah berpikir sejenak. Lantai 7 istana bawah tanah. Xiao Yan juga bergumam, tetapi kegembiraan di hatinya tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Jika api suci ini benar-benar ada di lantai 7 istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, maka tunggu saja waktu yang tepat. Tapi aku harus memberitahumu sebelumnya bahwa keluarga kerajaan Xuanling tampaknya memiliki kerjasama yang sangat erat dengan beberapa kekuatan di dunia hantu, dan pasti akan ada pembangkit tenaga listrik setingkat petarung abadi di lantai 7 istana bawah tanah ini, kau harus berpikir 2 kali. Yu Xuan juga tampaknya menyadari senyum di wajah Xiao Yan, dan mengatakannya juga. Hehe, aku akan selalu pergi ke lantai 7 istana bawah tanah, dan Fighting Immortal. Raja Naga Emas juga mendengus dingin, lalu aura yang sangat besar perlahan terpancar. Volatilitas ini benar-benar mencapai level setengah abadi. Yu Xuan juga tercengang, karena energi bertarung yang dipicu oleh kekuatan jiwa Raja Naga Emas saja sudah mengerikan sebagai setengah abadi. Jika Raja Naga Emas memulihkan kekuatan jiwanya dan memiliki tubuh fisik, kekuatannya juga akan lebih dahsyat. Batuk, menghadapi tekanan yang begitu mengerikan, Xiao Yan tiba-tiba berlutut.
Lagi pula, napas yang dipancarkan Raja Naga Emas saat ini telah mencapai tingkat setengah langkah petarung abadi. Namun, ini belum cukup untuk Xiao Yan sekarang. Saya sudah menuliskan urusan Anda, jangan khawatir. Kata-kata raja ini sulit dipahami, kata Raja Naga Emas sambil menarik napas perlahan. Sebelum dia selesai berbicara, raungan naga yang penuh gairah bergema di lorong itu. Ini, aura Raja Klan Naga, Raja Naga Emas. Bahkan Yu Xuan pun mengenali aura Raja Naga Emas saat ini. Lagi pula, klan naga ini adalah nama yang terkenal di dunia manusia. Belum lagi klan naga mereka yang telah mengeluarkan banyak sekali orang kuat demi bertahan melawan klan jahat asing. Klan naga ini bisa dipercaya sedikit saja. Lagi pula klan naga adalah kelompok yang arogan dan sulit untuk diikuti. Hehe, pikiran-pikiran yang ditinggalkan oleh sisa jiwaku ini juga untuk beberapa hal ini. Sekarang setelah semuanya dipahami, itu juga menjadi kekhawatiran besar bagiku. Kau datang ke sini untuk memasuki kolam Kaisar Xuanling, kan? Setelah Raja Naga Emas menyetujui permintaan Yuxi, ia pun berdiri diam di sana, seperti sosok yang berdiri tegak, dan Yuxi pun tak kuasa menahan diri. Alih-alih mengganggu yang tak menarik, ia mengalihkan perhatiannya kepada Xiao Yan di sebelahnya. Junior hanya ingin menggunakan batu formasi pendahulu untuk memasuki kolam Kaisar Xuanling. Xiao Yan tanpa ragu berkata kepada ikan itu, karena mereka sudah bekerja sama dengan erat, mereka tidak akan mempermalukannya jika mereka ingin datang ke pertunjukan ikan ini. Kalau tidak, pertunjukan ikan ini saja sudah sebanding dengan kekuatan seorang kaisar petarung bintang 8 manusia, dan Xiao Yan mungkin hanya akan kalah dan melarikan diri. Kolam Kaisar Xuanling, itu sungguh hal yang baik. Namun, orang luar hanya tahu bahwa ini adalah kolam Kaisar Xuanling, tetapi mereka tidak tahu bahwa kolam Kaisar Xuanling ini awalnya adalah tempat terlarang bagi keluarga ikan Tianmu kami. Perlahan, terdengar penyesalan dalam suaranya. Ada apa? Awalnya, hati Xiao Yan belum tenang karena ibu peri pohon Bodi dan Seng Yan, tetapi sekarang mendengar kata-kata Yu Xuan, hatinya bergejolak hebat. Perkataan Yu Xuan dengan jelas menunjukkan bahwa dia sangat mengenal kolam Kaisar Xuanling. Karena Yu Xuan juga mengatakan bahwa kolam Kaisar Xuanling ini adalah daerah terlarang klan Tianmu mereka, tetapi kemudian diubah menjadi kolam Kaisar Xuanling setelah diserbu oleh keluarga kerajaan Xuanling. Tahukah kau apa itu kolam Kaisar Xuanling? Yu Xuan ikut tersenyum, lalu perlahan menatap Xiao Yan. Konon, kolam Kaisar Xuanling adalah sungai yang sangat istimewa. Air di sungai ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasi secara signifikan, bahkan memiliki banyak efek misterius, tetapi tak diragukan lagi bahwa sungai ini bisa disebut sebagai pusat kekuatan Kaisar Do Bintang 6. Ini jelas bukan omong kosong. Xiao Yan juga berkata sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar Zulao dan dirinya sendiri. Hehe, ini memang benar, tapi itu hanyalah puncak gunung es dari kolam Kaisar Xuanling ini. Kolam Kaisar Xuanling yang sesungguhnya sebenarnya mengemban tanggung jawab untuk membina generasi muda sebagai misinya sendiri. Kolam Kaisar Xuanling terbagi menjadi 2 lapisan. Lapisan pertama adalah perendaman, untuk meningkatkan kecepatan kultivasi para praktisi. Meskipun sangat kecil, lapisan ini juga memiliki efeknya. Untuk lantai 2, kamu bisa dibaptis, untuk memadatkan prototipe intinya. Ini akan membuka jalan bagimu untuk melangkah ke Do di bintang 6 yang kuat di masa depan. Yu Xuan tertawa. Prototipe Douhe. Bibir Xiao Yan juga sedikit kering. Prototipe Dounue berarti Xiao Yan juga memahami maknanya dengan jelas. Namun, dengan Dounu, itu berarti ia telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Dosian, dan jika prototipe Dounu dipadatkan lebih awal, niscaya akan menjadi lebih besar. Dan kolam Kekaisaran Xuanling ini, bahkan anggota keluarga Kekaisaran Xuanling pun hanya mengetahuinya, tidak banyak. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya Raja Xuanling yang pernah memasuki lantai 2 kolam Kekaisaran Xuanling, kata Yu Xuan. Ia tersenyum perlahan. Kolam Kaisar Roh Misterius masih memiliki begitu banyak penggemar. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Lagi pula, kolam Kekaisaran Xuanling ini dikendalikan oleh keluarga Kekaisaran Xuanling. Xiao Yan juga hanya tahu sedikit tentang informasi ini. Sekarang jauh lebih nyaman dengan bimbingan Yu Xuan ini. Senior, mungkinkah ada rahasia di antara lantai pertama dan kedua kolam Kaisar Xuanling? Kalau tidak, bagaimana mungkin hanya satu orang yang bisa masuk selama ribuan tahun? Xiao Yan juga menemukan masalahnya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Hehe, pendahulu kolam Kaisar Xuanling ini adalah area terlarang bagi klan ikan Tianmu kita, jadi aku tahu tentang itu. Aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mengetahuinya daripada aku, kata Yu Xuan dengan percaya diri. Kolam Kaisar Xuanling adalah ruang yang sangat unik. Aliran waktu di dalamnya sangat lambat.
Sebulan di luar cukup untuk tinggal di dalamnya selama setahun, tetapi tidak bisa terlalu lama. Lagi pula, ia akan ditolak oleh kolam Kaisar Xuanling. Namun, antara lantai pertama dan kedua kolam Kekaisaran Xuanling, orang awam hanya tahu bahwa lantai pertama kolam Kekaisaran Xuanling memiliki berbagai manfaat, tetapi tidak ada yang tahu pintu masuk ke lantai kedua. Jadi, kelangkaan dan syarat masuk lantai 2 ini cukup ketat, kata Yu Xuan perlahan. Keras, raut wajah Xiaoyan juga berubah muram. Lagi pula, dia datang ke kolam Kaisar Xuanling untuk efek misterius di lantai 2 kolam Kaisar Xuanling, yang cukup untuk membuka jalan bagi Kaisar Do bintang 6. Hehe, jangan khawatir, bocah nakal, karena aku sudah memohon padamu, tentu saja aku akan membantumu tanpa ampun tentang rahasia kolam Kaisar Xuanling. Setelah Yu Xuan selesai berbicara, ia pun melirik Raja Naga Emas di sebelahnya, dan mendapati bahwa sosok terkuat yang paling menakutkan saat ini juga memancarkan aura lesu, tetapi Yu Xuan tidak curiga. Lagi pula, Raja Naga Emas ini memiliki reputasi yang hebat. Karena ia telah menyetujuinya, Yu Xuan pun merasa lega. Oh, Xiaoyan juga sangat gembira mendengarnya. Jelas, karena kolam Kaisar Xuanling ini adalah tempat terlarang bagi klan Tianmuyu, tidak ada yang lebih tahu daripada Yu Xuan ini. Kolam Kaisar Xuanling ini awalnya adalah sungai biasa. Kemudian, karena sebuah meteorit jatuh ke dasar, terbentuklah kolam Kaisar Xuanling. Anehnya, kekuatan misterius yang disebarkan oleh meteorit ini perlahan-lahan menyebar di sungai, sehingga membentuk kolam Kaisar Xuanling saat ini. Meteorit misterius itu terletak di area inti lantai 2 kolam Kaisar Xuanling. Dan manfaat berkultivasi di lantai 2 kolam Kaisar Xuanling niscaya akan jauh lebih besar, kata Yu Xuan perlahan. Sebuah meteorit misterius. Apa ini? Ternyata benda ini memancarkan kekuatan yang cukup untuk memadatkan prototipe Donwei. Xiaoyan juga terkejut, karena bahkan Xiaoyan pun tahu betapa mengerikannya benda seperti itu, jadi ia benar. Ketertarikan kolam Kaisar Xuanling pun semakin bertambah. Meteorit itu, bahkan aku tidak tahu apa itu. Namun, aku punya cara agar kau bisa mendekati meteorit itu dan mengetahuinya. Yu Xuan pun tersenyum perlahan.